Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya di sini? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini perkenalkan dulu, nama kakak Hafida Amalia, biasa dipanggil Kak Haf. Ini kakak ini dari prodi Tadris Matematika UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, mau menjelaskan kepada kalian semua untuk mempersiapkan materi ujian kenaikan kelas, yaitu materi lingkaran pada kelas 8. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke unsur-unsur lingkaran. Nah, di sini kita akan mengetahui struktur lingkaran. Kita akan mengetahui nama-namanya lingkaran. Lingkaran itu tidak cuma sekedar lingkaran seperti ini, tapi juga ada nama-namanya. Nah, yang pertama ini adalah O. Titik O ini namanya pusat lingkaran. Pusat lingkaran ini itu tengah-tengah ya dari sebuah lingkaran. Jadi itu titik pusatnya lingkaran. Sedangkan garis yang O sampai A ini dinamakan jari-jari. O sampai B ini juga dinamakan jari-jari. Kalau A sampai B ini namanya diameter. Lanjut kita ke tali busur. Nah, garis lurus BD sama dengan tali busur. BD, B sampai D, ini merupakan tali busur. Tali busur itu bagian dari lingkaran teman-teman, seperti ini, yang ini. Nah, yang ini itu namanya tali busur. Sedangkan AD, dan BD ini juga merupakan tali busur. Lanjut ke garis OE. Nah, OE ini merupakan apotema lingkaran. Kakak, apa sih yang dimaksud dengan apotema lingkaran? Apotema lingkaran itu yaitu jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Ini tali busur ini, garis BD ini dengan titik pusat lingkaran ya. Ini dinamakan apotema. Nah, lanjut kita ke AOD. AOD ini merupakan juring lingkaran ya. Ini namanya juring lingkaran. Nah, ini sudah ada tandanya. Nah, kita langsung lanjut aja ke daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan dua jari-jari atau yang dinamakan tembereng. Tembereng itu yang di aris ini ya teman-teman. Jadi tembereng itu bentuknya seperti setengah lingkaran tapi juga bukan setengah lingkaran. Jadi ini namanya tembereng. Kita lanjut dulu saja ya, nanti mengikuti. Oke, selanjutnya adalah keliling dan luas lingkaran. Di sini rumusnya itu sudah dicatat di sini. 2pi kali R sama dengan pi kali diameter. Teman-teman juga bisa sambil mencatatnya ya untuk menambah ringkasan atau rangkuman nanti saat mempersiapkan ujian kenaikan. Nah, di sini ada rumusnya luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya apa sih, Kak? Rumusnya itu pi R kuadrat sama dengan pi setengah kali diameter kuadrat. Kita dapat R itu dari mana sih, Kak? Kok bisa dapat diameter? Nah, kan di sini itu diameter itu jari-jari tambah jari-jari. Jadi 2 kali jari-jari dapatnya diameter. Nah, makanya ini di sini didapatkan setengah. Oh iya, maaf ya kalau suara kakak ini terlalu cepat-cepat dan tergesa-gesa, ini saya pelankan. Nah, di sini jadi kita mendapatkan rumus 1/4 pi kali diameter kuadrat. Ini rumusnya luas lingkaran. Ini di sini ada keterangan. Keterangannya itu ada pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Kok bisa sih, Kak? Dari mana? Nah, sudah ditetapkan, dari sananya sudah ditetapkan kalau pi itu kesepakatan 22/7 atau 3,14.
Jadi teman-teman semuanya ini bisa menggunakan pi, terserah ya, ini sesuai dengan soal yang diberikan. Jika soalnya mengarah ke kelipatan 7 atau pecahan, kita memakai pi 22/7. Tapi kalau soalnya mengarah ke desimal, bilangan desimal, kita memakai pi 3,14. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada diameter. Diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari yang tadi ya. Nah, R itu jari-jari. Jari-jari itu ya setengah lingkaran itu ya. Seperti ini itu namanya jari-jari. Mari kita coba soal yang di sini ya, di dalam kolom. Jadi berapa keliling lingkaran yang diketahui jari-jarinya 28 cm? Itu caranya cukup mudah ya teman-teman. Nggak usah bingung, nggak usah panik waktu ketemu soalnya sulit sekali. Nggak usah seperti itu. Kita harus bisa di hadapan soal itu harus terlihat mudah. Nah, di sini kita pertama-tama ya ditulis dulu, diketahui jari-jari sama dengan 28 cm. Selanjutnya kita tulis keliling sama dengan rumusnya dimasukkan 2 kali pi dikali jari-jari. Kita masukkan lagi, 2-nya turun, 2 dikali pi-nya kita pakai 22/7 ya teman-teman, karena ini 7 kelipatan 7 gitu. 28 itu kelipatan 7, seperti itu teman-teman. Jadi ya kita masukkan pi 22/7 dikali jari-jarinya ini 28 cm. Kita coret, 28 dibagi 7 dapat 4. Ya, di sini tinggal dikali saja, 2 kali 22 dikali 4 sama dengan 176 cm. Jadi keliling lingkaran ini semuanya panjangnya 176 cm. Loh, terus bagaimana Kak untuk luasnya? Nah, kita itu mencari luas itu sangat gampang. Cukup masukkan saja rumus yang ada di sini ini. Pi dikali jari-jari kuadrat tua sama dengan pi 22/7 dikali jari-jarinya 28 dikali 28. Nah, di sini Kak, kalau dikeliling pakai pi 22/7, tapi kalau di luas nggak pakai itu gimana? Nggak boleh. Kita harus pakai pi-nya itu 1, soalnya 1 ya. Jadi kalau pakai 22/7, kelilingnya pakai 22/7, luasnya juga harus pakai 22/7. Kita juga harus memperhatikan itu hal yang sepele tapi berakibat buat jawaban soal Anda nanti. Nah, seperti ini tinggal mencoret-coret mengalihkan hasilnya 2464 cm persegi. Ingat ya teman-teman, jangan lupa memberikan satuan di belakang hasilnya, karena ini sangat berpengaruh. Kan ini keliling Kak, kok tidak ada kuadratnya? Keliling itu memang nggak ada kuadratnya teman-teman. Itu keliling kan cuman panjangnya ini sampai sini sampai sini. Kalau luas itu semuanya ini, jadi dikuadratkan. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui jari-jarinya 8 cm. Berapa kelilingnya? Kalau jari-jarinya 8 cm, maka kalau diameternya 8 cm, lalu berapa jari-jarinya? Ya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kelilingnya sama dengan pi kali diameter sama dengan ini kok pakai 3,14 Kak, kenapa nggak pakai 22/7? Nah, ini jawaban ini merupakan pertanyaan yang bagus ya teman-teman semuanya, bisa kita mengerti. Ini kita pakai 3,14 karena ini diameter yang kita diketahui soal ini belum maksud saya ini
bukan kelipatan dari 7. Itu mudah sekali, teman-teman. Menentukan Pi itu sangat mudah. Seperti ini, kita langsung 3,14 kali 8. Kalau ini kan kelipatan 7 kan bisa dicoret. Seperti itu loh teman-teman. Jadi ini langsung saja kita masukkan ke rumusnya saja. Seperti ini. Lalu luasnya juga sama seperti yang ada di atas, cuma bedanya pakai Pi 3,14. Teman-teman bisa memahami ini dulu ya. Ini merupakan dasar dari lingkaran. Keliling dan luas ini merupakan dasar dari lingkaran. Teman-teman harus bisa. Ini harus hafal rumusnya di luar kepala. Lanjut ke selanjutnya, panjang busur dan luas juring. Busur lingkaran adalah segmen garis yang terletak pada keliling lingkaran yang merupakan bagian dari lingkaran. Nah, ini loh teman-teman, busur lingkaran itu yang ini. Nah, AB itu busur lingkaran yang seperti ini. Nah, segmen garis tersebut dibatasi oleh 2 titik, titik A dan titik B, makanya ini namanya busur lingkaran. Sedangkan juring lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan busur lingkaran. Nah, seperti ini. Ini juring lingkaran itu yang keseluruhan, AOB-nya, NOM-nya, KOL-nya. Ini keseluruhan, ini namanya juring lingkaran. Tapi kalau busur lingkaran itu yang mana sih, Kak? Aku kok masih bingung. Busur lingkaran itu yang ini loh teman-teman, ini yang bagian dari lingkaran. Ya, sambil dicatat juga bisa teman-teman. Kita lanjut saja karena ini cukup mudah untuk dipahami. Selanjutnya kita menghitung rumus busur dan luas juring. Rumusnya itu seperti ini teman-teman. Kalau cari panjang busur AD itu dapatnya dari sudut AOD, sudutnya berapa derajat per luas lingkarannya itu keseluruhan ini. Keseluruhan lingkaran ini 360 derajat dikali kelilingnya lingkaran. Ini rumusnya untuk mencari panjang busur. Ini AD, ini panjangnya ini berapa sih Kak? Itu loh, ini yang dicari. Lanjut ke luas juring. Luas juring itu segini itu luasnya berapa sih Kak? Gitu ya. Lanjut ke sama, tapi ininya dikali bukan keliling lingkaran, tetapi dikali luas lingkaran. Ini merupakan dasar ya teman-teman. Saya harap kalian semua itu mengerti. Jika belum mengerti, segera ditanyakan ke guru pendampingnya atau tutor. Selanjutnya ada segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang dibatasi oleh 4 tali busur, di mana keempat titik sudutnya menyinggung sisi lingkaran. Ini menyinggung, ini menyinggung, ini juga menyinggung. Jumlah kedua sudut yang berhadapan adalah 180. Maksudnya A berhadapan dengan sudut C itu 180 totalnya. Tidak tahu kalau kan ini tidak diketahui. Siapa tahu kalau di sini 90, di sini juga 90, jadinya 180. Ini juga sama, B sama D itu juga sama. Nah, ini merupakan dasar ya, teman-teman. Bagaimana bisa dipengerti? Lanjutnya, ada garis singgung lingkaran. Ini babnya, subbab yang ini mulai sulit, teman-teman mulai harus fokus, mulai harus mengerti ya. Nah, di sini garis singgung melalui titik luar lingkaran. Ini
titik luar lingkarannya ini berhentinya di C, ini berhentinya di A, jari-jari, dan titik pusat lingkaran. Berlaku teorema Pitagoras. Nah, ini teorema Pitagoras ini teman-teman masih ingat apa tidak? Ya, seharusnya harus diingat-ingat lagi ya, bagaimana teorema Pitagoras yang diajari itu sudah dari SD ya, saya kira seharusnya sudah mengerti dan sudah tahu bagaimana cara menggunakan teorema Pitagoras. Nah, kita lanjut saja ke materi yang selanjutnya. Kita lihat ini dulu saja, biar teman-teman mengerti. OB kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah AB kuadrat ini. Nah, seperti ini. Saya kira teman-teman sudah mengerti ya teorema Pitagoras itu yang seperti apa. Nah, seperti di sini dijelaskan keterangannya. OA sama dengan jari-jari. Maksudnya di sini jari-jari lingkaran, gitu ya. Yang OB jarak titik ke pusat lingkaran. OB jarak titik ke pusat lingkaran. AB panjang garis singgung. Selanjutnya garis singgung dua lingkaran. Nah, ini sudah mulai sulit, sudah harus fokus. Nah, garis singgung lingkaran singgung persekutuan luar. Dari sini ada dua lingkaran yang saling berjajaran, saling berhadapan. Ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil. Di sini di luarnya ada garis singgungnya. Ini namanya garis singgung persekutuan luar ini. Nah, kalau yang ini bagaimana, Kak? Kok malah bingung? Garis singgung persekutuan dalam. Nah, ini maksudnya persekutuan dalam itu ada dua lingkaran juga berhadapan. Ini ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil. Ini yang bersinggungan itu jarak antara titik pusatnya dalam dengan titik pusatnya yang besar dengan lingkaran yang kecil, seperti ini. Nah, saya kira kalau soal seperti ini menggunakan teorema Pitagoras ya teman-teman. Jadi diusahakan dasarnya teorema Pitagoras itu apa sih, Kak? Gitu. Nanti harus bisa. Ini karena ini menggunakan teorema Pitagoras semua ini ya. Panjang jari-jari lingkaran besar R, lingkaran besar ini namanya R. Panjang jari-jari lingkaran kecil, ini R. Nah, seperti ini. Saya kira langsung saja ke soal-soalnya ya, teman-teman. Nanti biar kita lebih tahu bagaimana sih cara menyelesaikan soal yang modelnya seperti ini. Model seperti ini, gitu malah akan lebih mudah. Karena mengingat besok itu ujiannya pasti menggunakan soal HOTS ya. Kita aja. Nah, di sini ada lagi subbab yang selanjutnya, lingkaran dalam dan lingkaran luar. Maksudnya di sini apa sih, Kak? Lingkaran dalam itu dan lingkaran luar. Kalau di sini gambar yang pertama ini merupakan jari-jari lingkaran luar. Nih, maksudnya di luar itu di luar sisi ya, bukan, maksud saya di luar bangun yang lain ya. Di sini dicontohkan ada bangun segitiga. Bisa jadi di soal yang berbeda lagi, ini di dalamnya ada mungkin persegi atau segitiga sama kaki atau segitiga siku-siku yang seperti itu ya. Lanjut lagi ke ini rumusnya. Jari-jari ini A kali B kali C dibagi 4L. 4L ini. Ya, lanjutnya ke jari-jari lingkaran dalam segitiga. Ini kok gini ya, Kak ya? Nah, ini banyak banget macamnya. Kalau soal matematika itu enggak cuma 1-2 soalnya. Itu banyak
macamnya. Jadi harus telaten, setiap hari harus bisa gitu ya. Ini di dalamnya ada segitiga sama kaki. Di dalamnya ada maksud saya segitiga sama sisi. Di dalamnya ada lingkaran seperti ini. Nah, ini gimana sih Kak caranya menghitung? Gimana caranya menghitung? Ya, caranya menghitung itu ya cuma ini. Di dalam segitiga ini luasnya berapa dikurangi bola di dalam ini luasnya berapa, maksud saya lingkaran di dalam ini luasnya berapa gitu, cuma gitu, tapi macamnya banyak. Kalau matematika itu harus telaten, harus mengerti dasarnya. Saya harap teman-teman semua di sini yang menyimak video saya ini bisa mengetahui bagaimana. Mungkin di sini contohnya segitiga, tapi lain soal itu lain cerita lagi. Bisa persegi, bisa segitiga siku-siku seperti ini. Ya, dan macam banyaknya. Lanjut saja. Nah, kita langsung lanjut ke materi maksud saya ke contoh-contoh soal HOTS yang sudah saya buatkan. Soal ini khusus untuk teman-teman untuk berlatih ya, untuk melatih skill bagaimana kepahaman Anda sampai. Pertama-tama kita ini soalnya, jika diketahui keliling lingkaran adalah 78,5 cm, maka luas lingkaran tersebut adalah titik-titik. Di sini sudah diberi tanda ya. Teman-teman, P sama dengan 3,14. Ini kita pakai P-nya ini, nggak usah bingung pakai P yang mana, Kak. Itu aku pakai P yang 22/7 apa 3,14. Nggak usah bingung karena sudah ada clue-nya. Lanjut. Teman-teman, kalau saya sarankan kalau mengerjakan soal matematika itu lebih baik diketahui, ditanya, dijawab seperti itu ya. Diketahui kelilingnya 78,5 cm. Lalu bagaimana cara menentukan diameternya? Pertama kan maka luas lingkaran tersebut adalah, untuk bisa sampai mengetahui luasnya ini kan kita harus tahu berapa diameternya, berapa jari-jarinya, seperti itu kan. Kita ya pakai rumus ini, keliling sama dengan pi kali diameter. Langsung dimasukkan saja. Kelilingnya tadi 78,5 sama dengan pakai pi 3,14. Dikali diameter. Ini saya kira teman-teman sudah paham ya hukum pindah ruas dan pembagian seperti ini. Diameter sama dengan 78,5 cm dibagi pi 3,14. Hasilnya ini 25 cm seperti ini. Nanti kalau ada beda soal lagi juga harus bisa loh ya, harus bisa mengerjakan. Selanjutnya ada menentukan jari-jari. Menentukan jari-jari di sini mudah sekali. D sama dengan 2 kali jari-jari. Kita tahu kalau lingkaran itu satu diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi mudah saja, tinggal 25 dibagi 2 sama dengan 12,5 cm. Maka luas lingkaran Pi kali jari-jari kuadrat. Pi 3,14 dikali jari-jarinya tadi dapat 12,5 kuadrat kan. Hasilnya ini, tinggal dihitung. Kak, kok itu dapatnya koma-koma seperti itu? Kan komanya banyak. Lalu ditulis di jawaban itu bagaimana? Masa ditulis semuanya? Enggak, teman-teman. Kalau kita hasil koma gini ya, maksud saya 625555 gitu. Bisa dibulatkan 490,63 atau 490,62. Gitu saja
sudah bisa. Gurunya sudah mengerti insya Allah. Lanjut saja ya soal kedua. Nah, di sini sudah mulai menarik. Diketahui gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah, maksudnya luas daerah yang biru ini loh teman-teman. Kan ini ada setengah lingkaran besar dan setengah lingkaran kecil setelah lingkaran kecil. Jadi bagaimana caranya ini? Aku sudah pusing Kak. Teman-teman, kalau dihadapkan dengan soal seperti ini, mudah. Gak usah berpikiran sulit, kita langsung saja. Setengah lingkaran besar dikurangi, setengah lingkaran kecil, setengah lingkaran kecil. Seperti itu sudah bisa, sudah ada hasilnya. Nah, pertama-tama kita setengah lingkaran besarnya kita berapa luasnya? Dihitung setengah dikali pi kali jari-jari kuadrat dimasukkan. Setengah dikali 3,14 dikali setengah. Loh Kak, ini kok dapat setengah? Loh iya, ini soalnya lingkaran besarnya ini kan bentuknya cuma setengah. Nanti kalau bentuknya cuma segini, ya segini itu seperempat. Jadi ditulisnya di sini juga seperempat. Nah, nanti kalau satu lingkaran penuh, nggak usah ditulis. Ya 1 dikali, langsung saja jari-jarinya ini. Jari-jarinya maksud saya ini bukan 12 ya, ini salah tulis, ini maksudnya 6. Nah, ini 6. Nah, lanjut saja. Setengah kali 3,14 dikali 6 kuadrat sama dengan, nah, seperti ini jawabannya. Jangan lupa dikasih satuan. Lanjut, menentukan luas lingkaran setengah lingkaran kecil. Karena ini setengah lingkarannya 2, nah ini jumlahnya ada 2, jadi ini nggak usah dikasih setengah kayak ini, langsung saja 1, gitu juga bisa. Atau seperti ini juga bisa. Nanti di akhirnya, nah dikasih 2 dikali luasnya si kecil 14,13 cm, jadi dikurangi, hasilnya seperti ini. Mudah teman-teman, sebenarnya itu nggak ada matematika yang sulit. Kita itu harusnya itu konsisten dalam belajar, mengerti, mencoba memahami seperti ini. Mudah, saya yakin kalian semuanya bisa. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, soal ini sepertinya agak lebih menantang. Jika diketahui panjang busur AB yaitu 9 cm dengan jari-jari lingkaran 8 cm, maka sudut pusat yang dibentuk AB ini berapa? Nah, ini cara menentukannya gimana sih, Kak? Ya mudah. Matematika itu mudah, menyenangkan. Ini tinggal dimasukkan ke rumus yang sudah ada. Nah, keliling lingkaran itu berapa sih, Kak? Ini. Nah, seperti ini. Jadinya 64,5 derajat. Mudah, ini coba teman-teman kalau nggak percaya dihitung kembali di rumah. Nanti kalau ada sedikit revisi atau sedikit kesalahan dari kakak, bisa jawab di kolom komentar. Selanjutnya, nomor yang sangat menantang ini ya, ada bu gurunya di sini. Jika dua buah lingkaran dengan lingkaran P memiliki jari-jari 8 cm dan lingkaran Q memiliki jari-jari 2 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran adalah 15 cm, panjang garis persekutuan dalam adalah, oh iya, maaf ya, ini tadi lupa memasukkan gambarnya. Saya sarankan untuk mengerjakan ini digambar ya. Itu gimana sih maksudnya? Soalnya itu maunya gimana? Itu digambar. Itu untuk lebih mempermudah kalian dalam mengerjakan. Ini di sini ada pilihan jawabannya. Langsung saja diketahui RP.
Jari-jari lingkaran P sama dengan 8. Jari-jari lingkaran Q sama dengan 2. Dan K sama dengan K itu jarak kedua pusat. Nah, 15 cm. Nah, kita langsung pakai rumus ini aja. Tinggal dimasukkan saja, teman-teman. Mudah, matematika itu cuma masukkan rumus gitu aja sudah ketemu jawabannya. Ini K kuadrat dikurangi jari-jari yang besar ditambah jari-jari kecil dikuadratkan. Dimasukkan, dihitung berapa yang ada di sini dikurangi. Nah, jawabannya akar 125. Kak, kok bisa sih dapat 5 akar 5? Itu gimana caranya kok bisa dapat akar-akar seperti ini? Kan jawabannya akar 125. Caranya gini ya, teman-teman. 20 berapa ini dikali berapa yang hasilnya itu akar. Ya, seperti ini kan kalau ini 25 kali 5. 25 di akar jawabannya berapa? 5. 5 dikeluarkan. Jadinya 5 akar yang di dalam sini tetap 5 akar 5. Seperti itu, teman-teman. Caranya mengeluarkan ini semua dari akar. Nah, jawabannya A. Lanjut. Nah, lanjut ke nomor 5. Sebuah kolam berbentuk setengah lingkaran memiliki diameter 16 meter. Di sini kolam loh ya. Kalau kolam itu ini mungkin salah ketik ya. 16 meter di sini bukan 16 cm. Kolam 16 cm itu apa bisa? Nah, kolam tersebut pinggirannya akan dipasangi dan dengan warna keramik yang berbeda. Panjang batas kolam yang akan dipasangi keramik adalah titik-titik. Jangan lupa menulis yang diketahui di sini di soal, diketahui diameter lalu digambar. Soalnya tuh maunya yang kayak gini loh, digambar seperti ini. Untuk menentukan panjang batas kolam yang dipasang keramik, maka panjang batas kolam setengah ya, dikali keliling lingkaran. Setengah ini maksudnya dapatnya dari mana, Kak? Ya kan ini kolamnya berbentuk setengah lingkaran, makanya dikasih setengah di depan. Kalau kolamnya berbentuk lingkaran saja, nggak usah dikasih setengah. Langsung ke keliling lingkaran ditambah diameter. Jadi gimana, Kak, ini? Ya tinggal dimasukkan saja. Setengah kali keliling lingkaran. Nah, seperti ini. Dimasukkan saja, tinggal dimasukkan saja. Jawabannya 41,12. Jawabannya A. Nah, seperti itu teman-teman. Kuncinya kalau mau mengerjakan soal itu harus digambar dulu. Bagaimana? Terus gimana? Kalau teman-teman itu mudah memahami soal, gimana sih soalnya itu maunya yang kayak gimana? Oh, soalnya itu maunya yang digambar seperti ini. Kita itu pertama-tama harus gambar dulu. Lalu setelah digambar, ditulis, diketahui, bla 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 bla, ditanya. Lanjutnya dijawab seperti itu dan dimasukkan rumus-rumusnya. Matematika itu menyenangkan, matematika itu asik kalau kalian itu semua konsisten dan fokus untuk mengerjakan. Matematika itu mudah kalau kalian setiap hari berlatih. Kalau kalian setiap hari berusaha fokus untuk mengerjakan apa yang diberikan tugas oleh Bapak Ibu Guru. Seperti itu teman-teman. Sekian video penjelasan materi lingkaran matematika kelas 8 dari saya, Kakak Hafida. Kurang lebihnya dari perkataan saya dalam menjelaskan hari ini, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Kakak juga kurang salah. Apabila ada yang bertanya, silahkan silahkan menulis di kolom komentar saja. Nanti kalau kakak tahu, insya Allah kakak akan balas. Terima kasih sudah menonton video kakak. Jangan lupa like, comment, and share.
See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.